Halo sob, selamat datang di channel ini. Buat kalian yang suka dengan film-film berbau bawang, kalian cocok banget nonton video ini. Karena kali ini gue akan nyeritain sebuah film dengan judul I Am Sam yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tokoh utama kita yang memiliki keterbelakangan mental atau disabilitas, di mana di usianya yang sudah dewasa, tetapi ia mempunyai IQ yang setara dengan anak berusia 7 tahun. Apakah ia mampu untuk membesarkan anaknya seorang diri dengan keterbelakangan mentalnya itu? Tanpa berbasa-basi lagi, ini dia alur cerita film I Am Sam 2001. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama kita yang bernama Sam. Meskipun ia memiliki keterbelakangan mental, ia masih diterima bekerja di sebuah kedai kopi. Sam adalah seorang pelayan yang sangat ramah. Di sana, atasannya Sam memberitahu kepadanya bahwa istri Sam yang bernama Rebecca akan segera melahirkan. Dengan wajahnya Sam yang terlihat lugu dan seperti anak kecil, ia pun pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sam melihat Rebecca yang akan melahirkan, dan ia berusaha memegang tangan istrinya itu. Namun tangannya Sam malah ditolak. Sam tidak marah dengan perlakuan istrinya, dan dia tetap menemani Rebecca sampai bayinya lahir. Sam menyambut bayi tersebut dengan penuh rasa haru. Dia lalu menggendong bayi itu dan memberinya nama Lucy, di mana nama itu diperolehnya dari buku novel yang sering dia baca. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari Rebecca. Ia sepertinya tidak bahagia setelah melahirkan seorang bayi. Dia menyuruh Sam untuk menghentikan bus. Sementara itu dia menggunakan waktunya untuk pergi kabur. Sam kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sam lalu membawa Lucy pulang dan memberikannya susu saat di perjalanan. Sampailah mereka di apartemennya Sam, dan pada saat malam hari, Sam pun terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan dari Lucy. Keesokan harinya, Sam pun menggantikan popoknya Lucy, dan dia terlihat kewalahan mengurus bayi itu seorang diri. Pada malam harinya, Lucy seringkali menangis, dan itu membuat Sam kurang istirahat. Lalu ada sebuah telepon dari tetangga Sam yang bernama Annie. Wanita itu menanyakan kepada Sam di mana ibu dari bayi tersebut, karena bayi itu terus saja menangis. Sam hanya bisa menjawab bahwa ibunya tak ingin mengakui bayi itu. Karena merasa kasihan, Annie pun menyuruh Sam untuk mengantarkan bayi itu ke rumahnya. Di sana Annie memberi penjelasan kepada Sam bahwa bayi butuh makan 1 kali dalam 2 jam. Mungkin karena hal itu, Lucy seringkali menangis pada saat malam hari. Keesokan harinya, Sam yang sudah memberi susu kepada Lucy dan akan menidurkannya, tiba-tiba datang segerombolan teman-temannya Sam. Terlihat mereka juga sama seperti Sam yang memiliki keterbelakangan mental. Meskipun begitu, mereka tetaplah memiliki perasaan dan hati yang sangat baik. Hari demi hari Sam lalui bersama Lucy, dan terlihat Lucy dibawa oleh Sam ke tempat kerjanya. Namun Lucy semakin bertumbuh besar dan menyebabkan Sam kesulitan untuk melakukan pekerjaannya. Akhirnya Sam menitipkan Lucy kepada Annie. Awalnya Annie menolak karena dia tak mau direpotkan. Namun Lucy mengucapkan kata untuk pertama kalinya, yaitu Annie, yang membuat hati Annie menjadi tersentuh. Mungkin karena Lucy sering berkontak dengan Annie, sehingga membuat Lucy kecil bisa menyebut namanya. Akhirnya Annie mau menjaga Lucy, dan selalu menjaganya sewaktu Sam pergi bekerja. Hari-hari pun berlalu, dan terlihat Lucy yang semakin bertumbuh menjadi sosok gadis kecil. Terlihat Lucy yang sedang bermain di sebuah taman bersama ayahnya tercinta. Lucy pun kerap menanyakan berbagai hal kepada ayahnya, seperti mengapa salju bisa turun, mengapa pria berkepala botak, di manakah langit itu bertepi, dan dengan pengetahuan Sam yang hanya sebatas anak usia 7 tahun, ia pun menjawab semua pertanyaan Lucy dengan jawaban yang terdengar sangat konyol. Hingga ketika Lucy menanyakan kepada ayahnya tentang bagaimana sosok dari seorang ibu. Tapi Sam justru menceritakan tokoh dalam buku novel yang dimana mereka juga ditinggalkan oleh ibu mereka. Lucy kembali menanyakan kepada ayahnya, apakah Tuhan sengaja menciptakanmu seperti ini? Di mana Lucy menyadari bahwa ayahnya itu berbeda dari ayah-ayah pada umumnya. Dengan wajah Sam yang terlihat sedih, ia pun hanya bisa meminta maaf karena dirinya pun menyadari akan kekurangannya itu. Sambil memegang tangan Sam, Lucy pun mengatakan bahwa ia bangga bisa punya ayah seperti Sam. Mereka pun kemudian membeli makanan di tempat tersebut.
dan di sana terlihat mereka sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama. Ketika Sam menemani putrinya untuk membeli sepatu yang bakal digunakan untuk pergi ke sekolah, mereka pun ditemani oleh teman-temannya Sam. Terlihatlah tingkah laku mereka dalam memilih sepatu untuk Lucy, di mana mereka memilihkan sepatu yang aneh-aneh. Akhirnya Lucy pun menemukan sepatu pilihannya sendiri. Saat Sam hendak membayar sepatu tersebut, ternyata uangnya Sam tidaklah cukup. Namun ternyata Sam memiliki teman-teman yang sangat baik dan mau membantu Sam untuk membayar sepatu tersebut. Petugas toko yang melihat tingkah laku mereka dibuatnya terharu dan akhirnya memberikan mereka beberapa balon sebagai hadiah. Pada malam harinya, mereka pun menghabiskan waktu bersama. Sam pun selalu membacakan buku cerita sampai pada akhirnya Lucy tertidur. Keesokan harinya, di hari pertama Lucy sekolah, di mana murid-murid ditemani oleh orang tua mereka. Setelahnya Lucy pun mengajak salah satu temannya untuk mampir ke rumah. Dan temannya Lucy ini malah seperti mengejek ayahnya Lucy. Walaupun Lucy menerima tentang fakta ayahnya yang sebenarnya, tetapi tetap saja Lucy dibuatnya bersedih. Keesokan harinya mereka pun pergi membeli sarapan di kedai yang berbeda. Namun di sana tidak ada menu makanan yang sama seperti di kedai langganan tempat biasa mereka membeli makanan. Terlihatlah tingkah laku Sam yang seperti anak kecil. Dia tetap ngeyel untuk memesan makanan itu, meskipun pelayannya mengatakan bahwa makanan itu tidak tersedia di kedai tersebut. Tingkah laku Sam yang kekanak-kanakan membuat putrinya itu tercengang, dan hal itu pun disaksikan oleh banyak orang di sana. Tentu saja Lucy bingung harus berbuat apa, dan ia terlihat sangat sedih, matanya pun sudah terlihat berkaca-kaca. Kemudian berpindah pada saat pesta Halloween, di mana anak-anak mengenakan pakaian yang unik-unik dan ditemani oleh orang tua mereka. Dengan tingkah laku Sam yang berlebihan karena kemampuannya yang sebatas anak usia 7 tahun, dia sangat bahagia dengan acara tersebut. Tingkah lakunya malah menjadi pusat perhatian anak-anak dan dia pun malah ditertawakan. Lucy yang melihatnya malah dibuat bersedih. Siapa sih yang tidak sedih melihat ayahnya ditertawakan seperti itu? Beberapa hari kemudian, Sam mengajak teman-temannya Lucy untuk datang ke apartemennya, di mana Sam akan memberi kejutan di hari ulang tahun Lucy yang ke-7. Begitu juga dengan teman-temannya Sam yang disabilitas juga turut hadir di sana. Ketika Sam membukakan pintu, yang datang bukanlah Lucy, melainkan seorang petugas dari Departemen Perlindungan Anak dan Keluarga. Salah satu temannya Lucy tidak mau mengikuti arahan dari Sam, malahan dia mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Sam. Ketika Sam didorong oleh ayah dari anak tersebut, lalu terbukalah pintu di mana yang datang adalah Lucy. Lucy memanggil Sam ayah, lalu anak itu mengatakan, "Mengapa kamu memanggilnya ayah? Padahal kan dia hanyalah ayah angkat." Dan ketahuanlah kalau Lucy selama ini mengatakan kepada teman-temannya bahwa Sam ini bukanlah ayah kandungnya, melainkan hanyalah seorang ayah angkat. Sam lalu ditahan oleh pihak Departemen Perlindungan Anak. Sementara itu, Lucy mungkin akan diamankan, karena Lucy dianggap tidak layak untuk hidup bersama seorang ayah yang menyandang disabilitas. Tibalah Sam di awal pembukaan sidang, dan di sana Sam terlihat belum memiliki seorang pengacara. Sementara yang berada di sebelahnya adalah jaksa penuntut umum yang akan menuntut Sam atas hak asuh dari Lucy. Di sana Sam diberitahu bahwa Sam tidak akan bisa mendapatkan hak asuh Lucy lagi, dan dia hanya diperbolehkan mengunjungi Lucy di rumah orang tua angkatnya selama 2 kali dalam seminggu. Lucy tidak akan pernah bisa pulang lagi ke rumahnya Sam. Tentunya itu membuat Sam sangatlah sedih. Lalu hal itu juga diketahui oleh teman-temannya, yang tentunya teman-temannya ini akan selalu mendukung Sam. Sam lalu pergi ke sebuah kantor untuk menyewa seorang pengacara. Bertemulah dia dengan seorang pengacara yang bernama Rita. Rita adalah seorang pengacara yang sangat sibuk, sehingga dia tidak memiliki banyak waktu, apalagi mendengarkan penjelasan yang bertele-tele dari seseorang seperti Sam. Ketika Sam menjelaskan tentang kasus yang saat ini dia alami, berulang kali Rita mendapatkan panggilan telepon. Pada akhirnya Rita pun mengatakan kepada Sam kalau dirinya mungkin tidak akan bisa disewa oleh Sam. Dia berharap Sam bisa menemukan pengacara yang lain. Pada malam hari ketika Rita dalam acara bersama teman-teman pengacara yang lain, Sam kembali datang untuk menemui Rita.
Hingga pada akhirnya teman-teman pengacara yang lain menanyakan kepada Rita siapa pria tersebut. Terjadilah gengsi antar sesama pengacara, di mana Rita mengakui bahwa Sam adalah klien pro bono, yaitu di mana Rita melakukan amal dengan cara memberikan jasanya secara gratis. Keesokan harinya, kita melihat Sam yang lagi duduk menunggu bus yang akan datang, dan dia juga sudah menyiapkan sebuah kue untuk Lucy. Ketika dia sudah naik bus, ternyata dia malah meninggalkan kuenya. Dia pun turun kembali untuk mengambil kue tersebut. Sementara busnya ternyata sudah berangkat duluan. Dengan bersusah payah, Sam akhirnya sampai di kantor pengadilan, dan dia pun sudah sangat merindukan putrinya. Karena saking bersemangatnya, dia malah terjatuh dan membuat kuenya tumpah. Di sini kita bisa melihat dalamnya kasih sayang Sam kepada putrinya. Keesokan harinya, ketika Rita sedang menangani kliennya, datanglah Sam yang akan membawa catatan kasus yang sedang dia alami. Ternyata Rita sedang dipantau oleh rekan-rekan pengacara yang lain. Tentu saja membuat Rita akan menangani kasus dari Sam ini. Sam tentunya sangat bahagia dan memeluk Rita. Lalu setelahnya Rita pun membaca kasus yang sedang dialami oleh Sam. Ketika dalam sebuah perjalanan, Sam berada satu mobil dengan Rita. Terlihatlah bagaimana sifat asli dari Rita, di mana Rita adalah seorang pengacara yang sangat sibuk dan sangat stres dengan kehidupan pribadinya sendiri. Rita mengatakan kepada Sam jika dia membutuhkan beberapa orang saksi yang bisa meyakinkan pengadilan kalau Sam ini adalah seorang ayah yang baik dan layak mendapatkan hak asuh terhadap Lucy. Kita juga mengetahui dari awal kalau teman-temannya Sam juga adalah mereka yang memiliki disabilitas. Semua pertanyaan yang Rita berikan kepada mereka selalu dijawab mereka dengan jawaban yang tidak begitu nyambung. Hal itu membuat Rita tentunya merasa sangat aneh dan garuk-garuk kepala. Lalu setelahnya Rita pergi menemui Sam di tempatnya bekerja. Rita mengatakan kalau teman-temannya Sam mungkin tidak akan bisa membantunya di persidangan. Sam lalu berpikir untuk menghubungi Annie, karena Annie adalah tetangganya yang selama ini sudah mengetahui bagaimana perkembangan Lucy dari kecil, dan juga bagaimana kedekatan mereka berdua. Keesokan harinya, Sam memiliki waktu beberapa jam untuk menemui Lucy, dan pada akhirnya Sam pun harus pulang. Tetapi Lucy mengatakan kalau dia diperbolehkan pergi dengan ayahnya. Lalu mereka pun pergi menaiki sebuah bus. Sebenarnya Lucy tidak boleh pergi begitu saja, dan Sam menyadari kalau hal yang dilakukannya adalah salah. Tetapi Lucy menolak untuk kembali, karena dia hanya ingin pergi bersama ayahnya, dan dia mengajak ayahnya untuk kabur. Mereka menghabiskan waktu bersama bermain sampai akhirnya malam pun tiba, dan Lucy pun sudah tertidur. Lucy dibawa kembali oleh Sam dan diserahkan kepada layanan anak. Rita yang merupakan pengacara Sam juga sudah berada di sana dan meminta maaf kepada layanan anak karena Sam yang sudah membawa pergi Lucy. Lucy pun mengucapkan terima kasih kepada Rita yang sudah membantu mereka. Persidangan berikutnya yaitu membahas tentang pekerjaan yang dimiliki oleh Sam, di mana seorang ayah harus memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Saksi yang dihadapkan kali ini adalah atasannya Sam di kedai kopi, yang mengatakan kalau Sam adalah seseorang yang baik, dan kemungkinan Sam akan diberikan pekerjaan yang lebih layak, yaitu sebagai pembuat kopi. Tentunya Sam akan memiliki gaji yang lebih tinggi. Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Annie, tetangganya Sam, di mana Annie memberi kesaksian bahwa Annie tidak pernah meragukan tentang Sam yang menjadi seorang ayah. Lucy merupakan anak yang kuat, memiliki empati, dan juga merupakan anak yang pintar, meskipun ayahnya demikian. Setelah itu, Rita membawa Sam pergi ke rumahnya untuk diajari beberapa hal, karena Sam suka menjawab pertanyaan dengan bertele-tele. Rita pun mengajari Sam bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak pengadilan. Padahal Rita juga memiliki masalahnya sendiri, karena dia sudah bertengkar dan berpisah dari suaminya. Rita mempunyai anak yang bernama Willy, di mana Willy ini merasa kalau ibunya tidak pernah punya waktu yang cukup untuk bersamanya, karena ibunya sangatlah sibuk. Sam yang mengerti bagaimana perasaan anak-anak, dia pun menemani Willy untuk menonton bersama. Untuk tampil di persidangan, Rita pun meminjamkan sebuah jas yang membuat Sam terlihat seperti pria dewasa kebanyakan. Keesokan harinya, Sam menggunakan jas yang diberikan oleh Rita. Dia pergi ke tempatnya bekerja, yang dimana Sam sudah bukan lagi sebagai seorang pelayan, melainkan dia sudah menjadi seorang pembuat kopi. Sam yang diburu oleh waktu karena dia harus segera hadir di persidangan, dia pun gugup
dan menyemburkan kopi yang dibuatnya. Dia pun berlari menuju pengadilan, tanpa sadar kalau dia masih mengenakan pakaian koki. Setelah itu persidangan pun dimulai. Sam ditanyai oleh jaksa, bukankah lebih baik kalau Lucy itu dijaga dan dirawat oleh orang tua asuh? Sam mengatakan kalau hal itu mungkin tidak akan bisa, karena dia yang lebih tahu bagaimana Lucy. Dan orang tua asuh belum tentu tahu bagaimana Lucy seperti ayahnya sendiri. Sam juga ditanyai mengenai masa lalunya, di mana ibu Sam sakit dan ayahnya meninggalkannya ketika bayi. Jadi Sam tinggal di sebuah panti asuhan. Lalu siapakah yang akan dijadikan contoh oleh Sam untuk menjadi seorang ayah? Sam pun menjawab kalau sosok yang akan menjadi ayahnya Lucy adalah dirinya sendiri. Tetapi tetap saja Sam dihujani oleh berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi gugup dan kacau. Pengadilan pun memutuskan kalau Lucy akan tinggal bersama orang tua asuh. Lucy tentunya tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Namun pihak layanan anak harus membawa Lucy kepada orang tua asuhnya yang baru. Sam melihat dari kejauhan kalau Lucy sudah bersama dengan orang tuanya yang baru. Berpikir sejenak, mungkin dirinya tidak ingin mengganggu Lucy bersama ibu barunya. Akhirnya Sam pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Lucy mulai menghabiskan waktu bersama ibu barunya. Begitupun dengan Sam yang sekarang menghabiskan waktu sendirian. Dia pun didatangi oleh Rita dan berusaha menyemangati Sam. Pada saat itu Sam sudah keluar dari kedai kopi tempatnya bekerja. Keesokan harinya terlihat Sam yang sudah memiliki pekerjaan baru, yaitu sebagai perawat anjing. Dan dia juga sudah berpindah rumah, di mana rumah barunya berdekatan dengan rumah ibu angkatnya Lucy. Lucy yang sudah sangat merindukan Sam dan menantikan kedatangannya, namun Sam tak kunjung datang dan tak pernah mengirimkannya surat. Pada malam harinya, Lucy menggunakan kesempatannya untuk pergi ke rumahnya Sam. Dia keluar melalui jendela dan menuruni tangga. Ayahnya tentunya terkejut melihat Lucy yang bisa sampai ke sana, padahal malam hari itu sangatlah dingin. Sesudah mereka menghabiskan waktu bersama, ayahnya pun mengantarkan Lucy kembali ke orang tua angkatnya. Malam demi malam terjadi seperti malam-malam sebelumnya, yaitu ketika Lucy keluar dari kamar dan pergi menuju rumah Sam. Dan lalu ketika Lucy sudah tertidur, Sam pun kembali mengantarkannya pulang. Sampai suatu saat, Lucy akan keluar rumah. Ternyata sudah ada ibunya yang menunggunya dan mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi Lucy malah mengambil makanan itu dan tidak mau makan bersama ibunya itu. Wanita itu menyadari kalau dia belum bisa sepenuhnya mengambil hatinya Lucy. Keesokan harinya datanglah Rita dan anaknya yang berkunjung ke rumah barunya Sam. Rita sangat bersyukur karena dia bisa bertemu dengan seorang seperti Sam. Ya, meskipun dia telah memberikan jasanya secara gratis, namun dia bisa mendapatkan pelajaran hidup yang sangat besar, di mana waktu yang cukup untuk bisa bersama keluarga dan anak adalah hal yang paling utama. Pada malam harinya, Sam didatangi oleh orang tua angkatnya Lucy, yang membawa Lucy dalam keadaan tertidur. Dia menyadari kalau Lucy sangat menyayangi ayahnya. Dia tidak akan bisa memberikan kasih sayang yang begitu besar seperti orang tua kandungnya, yaitu Sam. Dia juga tidak tega membuat Lucy bersedih. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengalihkan Lucy kepada Sam. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Sam yang menjadi wasit di pertandingan futsal anak, di mana Lucy menjadi salah satu pemain. Terlihat teman-teman Sam juga turut hadir dan juga Rita yang saat ini sudah memiliki waktu lebih bersama Willy. Perjuangan Sam memang tidak mudah. Dengan segala usaha yang dia lakukan, saat ini dia sudah bisa kembali menghabiskan waktu bersama dengan putrinya yang sangat dia cintai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, seburuk-buruknya orang tua kandung, tetap saja mereka memiliki kasih sayang lebih besar dari orang tua lainnya. Dan tentunya waktu untuk bisa bersama keluarga adalah hal yang paling penting, agar hubungan antara orang tua dan anak bisa lebih harmonis. Oke, cukup segini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya Mantan Terbahanar, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.